Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri, generasi milenial bangsa. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus diberkahi nikmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan pastinya tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah Covid-19 ini cepat berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan pertemuan seperti ini bisa kita lanjutkan dan bisa kita lakukan secara tatap muka. Sebelumnya, kami minta kepada para peserta untuk bisa mengecek koneksi audio dan juga video di perangkat yang digunakan. Apakah sudah terkoneksi dengan baik? Sudah. Nantinya apabila ada gangguan teknis bisa diinfokan kepada kami melalui kolom chat, dan apabila nanti koneksi terputus secara tiba-tiba bisa masuk kembali melalui link yang diinfokan sebelumnya. Namun kami di sini sangat berharap kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk tetap stay tune terus di sini sampai dengan acara ini selesai. Karena nanti di akhir acara kita akan ada sesi foto bersama dan juga kami telah menyediakan 2 merchandise yang akan diberikan kepada peserta terbaik. Artinya kepada peserta yang memberikan pertanyaan yang aktif dan juga nanti akan dipilih oleh kedua narasumber kita siapa peserta yang akan mendapatkan merchandise yang telah kami siapkan. Dan sini juga kita mengingatkan kepada para peserta untuk tidak mengunggah gambar, foto, video, atau animasi apapun yang tidak terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Dan sekali lagi juga kami mohon kerjasamanya dan perhatian dari seluruh peserta untuk bisa menonaktifkan speakernya selama acara ini berlangsung sampai dengan sesi tanya jawab dan sudah dipersilahkan untuk berbicara. Dan kami informasikan juga bahwa diskusi kita pada hari ini live di Facebook KIP Kota Banda Aceh dan juga terrecord dan nanti akan kita upload pada YouTube KIP Kota Banda Aceh. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung di acara KPU Goes to Campus. Ini merupakan seri yang ke-10 yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh secara virtual dengan tema Pemilu dan pentingnya partisipasi pemuda yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan, insya Allah sampai dengan pukul 12 siang nanti. Sudah hadir bersama kita di sini 2 narasumber kita. Yang pertama, kita sapa dulu dari KIP Kota Banda Aceh, ada Bapak Erminzal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Vera. Sehat ya Pak ya hari ini ya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Vera. Suara saya terdengar dengan jelas ya Pak? Mungkin minta maaf agak bindeng nih baru-baru selesai Bu. Bapak Erminzal beliau adalah pendata muda, pemilu ahli muda, dan juga sekarang menjabat sebagai PLT Sekretaris KIP Kota Banda Aceh. Beliau sudah berkecimpung di dunia KIP Kota Banda Aceh selama 17 tahun, mulai dari 2003 sampai dengan sekarang yang telah melewati beberapa kali pemilu dan pemilihan ya Pak, dan cukup banyak pengalaman di KIP Kota Banda Aceh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih sama-sama Pak Erminzal. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Zainuddin T. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Suara saya jelas ya Pak? Insya Allah alhamdulillah cukup bagus Bu. Terima kasih Pak. Bapak Zainuddin adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Beliau telah menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Dakwah IAIN Araniri, magister pada Universitas Unpad Bandung pada konsentrasi ilmu komunikasi politik, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan doktornya S3 Pascasarjana di UIN Araniri. Bagi adik-adik, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam bentuk KPU Goes to Campus. Dan ini merupakan salah satu upaya KIP Kota Banda Aceh dalam memberikan informasi dan juga wawasan bagi pemilih pemuda
dalam hal ini adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Araniri Banda Aceh terkait demokrasi, pemilu, dan pentingnya pemilu dalam kehidupan berdemokrasi. Di sini saya Vera Siska HS selaku moderator akan memandu selama acara ini berlangsung. Dan sekali lagi kami informasikan untuk memutkan speakernya demi kelancaran diskusi kita pada hari ini. Baik, langsung saja untuk topik kita pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Erminzal dengan topik demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Langsung kepada Bapak, Pak, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Zainuddin, beliau merupakan wakil dekan 2 Fakultas Dakwah UIN Araniri, dan juga yang saya banggakan dan saya muliakan adik-adik mahasiswa dari Fakultas Dakwah UIN Araniri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pada hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara diskusi via daring ataupun sosialisasi KPU Goes to Campus. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dari materi yang tolong Bu Vera disampaikan, materi moderator dipaparkan. Materi yang kita tampilkan hari ini adalah merupakan materi sosialisasi yang sudah disampaikan sebelumnya pada kegiatan sosialisasi KPU Goes to Campus. Jadi dalam materi kita hari ini, kalau saya menarik kesimpulan bahwa di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu demokrasi, pemilu, dan partisipasi. Ketiga hal ini merupakan yang saling berkaitan, ada korelasi, ada hubungan terkait dengan pemahaman tentang keilmuan. Jadi kalau di sini pertama sekali, coba lanjut. Demokrasi itu pada dasarnya adalah kekuasaan. Nggak ada, habis. Dari dan untuk rakyat. Demokrasi itu merupakan harga mati. Jadi dalam pengertiannya dapat kami sampaikan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Ya, jadi sistem pemerintahan demokrasi ini memberikan kesempatan penuh kepada rakyat atau warganya untuk berpartisipasi aktif, ya kan? Secara bersama-sama dalam proses perumusan, pengembangan dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Jadi pada dasarnya prinsip demokrasi itu adalah merupakan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi setelah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya prinsip demokrasi itu terdiri dari sebagai bagian dari hal-hal yang mencerminkan apa yang ingin disuarakan oleh rakyat, yaitu seperti kedaulatan itu berada di tangan rakyat, bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi pemerintah berdasarkan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusan atas musyawarah,
dan adanya partai politik dan organisasi partai politik dan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Jadi kalau kita lihat demokrasi itu ada dua hal terkait dengan dasar penyaluran kehendak rakyat. Jadi dalam demokrasi itu ada demokrasi secara langsung dan ada demokrasi secara tidak langsung. Ya, demokrasi langsung, paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam undang-undang. Begitu juga dengan demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang sudah pada umumnya hari ini diterapkan pada negara-negara modern. Ya, karena hal ini kenapa dilakukan? Karena faktor dari luasnya suatu wilayah negara, ya, luasnya suatu wilayah negara yang menyebabkan harus dibentuknya perwakilan-perwakilan yang sehingga tidak memungkinkan rakyat tadi untuk berkumpul di suatu tempat untuk memberikan aspirasinya. Kedua adalah masalah yang kompleks dari kehidupan dinamika kita di masa saat ini dengan segala macam kebutuhan dan aktivitas serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, membuat masyarakat tadi mendelegasikan mendelegasikan suara dia, keinginan dia, yang apa yang ingin disampaikan itu kepada lembaga-lembaga perwakilan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh negara. Jadi seperti itu dapat kami sampaikan. Dan di Indonesia sendiri ada beberapa sistem demokrasi yang sudah digunakan seperti parlementer, ya kan, yang itu dilaksanakan tahun 1950, ya kan, itu pada saat itu lalu ada demokrasi terpimpin, ya kan, lalu ada demokrasi Pancasila. Jadi semua itu sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia, ya kan, dalam mencari jati diri bangsa ini. Lalu untuk berikutnya, selain itu ada juga yang landasan demokrasi, ya, landasan demokrasi itu diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini ada disampaikan pada alinea 1 sampai dengan alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada di dalam alinea 1, di situ menyebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ya kan? Lalu pada alinea kedua mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu pada alinea ketiga disebutkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, ya kan, serta pada alinea keempat melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, selain diakomodir dalam batang tubuh dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi juga disampaikan dalam batang tubuh dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada diakomodir dalam pasal 1 dan ayat 2. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, sama seperti pada pembukaan tadi. Pasal 2, adanya majelis permusyawaratan, ya kan? Sistem demokrasi yang tidak langsung tadi, dibentuknya lembaga-lembaga tadi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat itu sendiri dalam suatu perwakilan, misalnya dalam partai politik. Lalu ada pasal 6. Di pasal 6 adanya pemilihan presiden. Oh, itu cabai, Pit. Mana gula? Di pasal 24 dan pasal 25. Peradilan yang merdeka. Artinya peradilan itu merupakan sarana bagi rakyat Indonesia untuk mencari keadilan. Lalu ada pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan di dalam hukum.
bahwa seluruh rakyat Indonesia ini di mata hukum itu adalah sama semua, tidak ada perbedaan-perbedaan. Dan di pasal 28 itu rakyat Indonesia ini diberi kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk membentuk organisasi-organisasi, membentuk lembaga-lembaga, ya, yang pembentukannya itu nanti diatur dalam ketentuan tersendiri. Ya. Jadi wujud demokrasi Indonesia itu juga tercantum dalam pasal 22 huruf I, kan, Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi di pasal 18 itu ayat 4 amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45, bupati, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Ya. Jadi semuanya itu terkait dengan demokrasi, bahwa undang-undang kita sudah mengakomodir, ya kan, sudah dituangkan dalam undang-undang. Jadi memiliki suatu dasar yang kuat bahwa demokrasi ini harus dilaksanakan bagi bangsa Indonesia. Lalu berikutnya, perwujudan dari demokrasi ini adalah tentunya dengan pelaksanaan pemilu. Jadi proses pemilu itu merupakan mengukur kadar demokrasi sistem politik di suatu negara. Ya kan? Inilah yang menjadi tolak ukur dalam menilai demokrasi, ada tidaknya demokrasi di suatu negara tadi. Jadi pemilu juga merupakan sarana kedaulatan rakyat, ya kan, sebagaimana diatur dalam undang-undang kita. Di situ ada anggota DPR, ada anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi pemilihan umum itu juga dilakukan secara luber, secara langsung, umum, bebas, jujur, dan rahasia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi banyak sekali dan tentunya ada sangat terkait antara demokrasi dan pemilu itu sendiri. Jadi pemilihan umum yang sudah dilakukan di Indonesia itu dapat kita lihat ada beberapa sistem pluralitas, ya kan, sistem proporsionalitas, dan juga sistem campuran. Merupakan semua sistem itu dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencari formula-formula apa sampai hari ini masih dibahas dalam di Dewan, di DPR RI, bagaimana formula yang tepat untuk melakukan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah di Indonesia ini. Jadi itu sampai hari ini masih dibahas, ya kan, dalam pada prinsipnya dapat mengakomodir sistem presidensial dan juga bagaimana aspirasi masyarakat ini tidak tercoreng, ya kan, dan tidak dengan hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi adik-adik sekalian, jadi fungsi pemilu itu juga merupakan sarana, merupakan suatu wadah, suatu sarana sebagai legitimasi penguasa dan pemerintah. Adanya pembentukan perwakilan politik rakyat, adanya sirkulasi elit penguasa, dan merupakan bagian dari pendidikan politik. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada landasan pemilu, landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional yaitu penetapan MPR, Undang-Undang 31, dan Undang-Undang penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu sendiri. Jadi lanjut. Jadi kalau di penyelenggaraan pemilu itu ada azas. Terkait dengan azas penyelenggara pemilu itu memang sudah ini dalam setiap regulasi yang mengatur tentang
pemilu ataupun pilkada, azas pemilu ini memang sudah diatur. Ini ada mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Ini merupakan hal-hal yang sudah baku kalau saya melihat dalam proses dari tahun 2003 saya bekerja dalam lembaga penyelenggara pemilu ini, azas-azas ini selalu melekat dalam produk hukum yang telah dihasilkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu sendiri. Jadi penyelenggara pemilu itu ada KPU RI, itulah yang bisa dikatakan pasal 22 tadi, pasal 22 bahwa pemilu itu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi dibentuklah KPU RI sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Dan juga ada kita di Aceh karena adanya kekhususan tadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Di situ mengatur tentang KIP, ya kan? Ada KIP dan juga ada untuk di provinsi KIP Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan juga di kabupaten kota khususnya kita hari ini Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada tadi, KPUD itu tidak bekerja sendiri, tapi ada badan-badan ad hoc, lembaga-lembaga lain yang memang dituangkan dalam aturan tadi. Di tingkat kecamatan itu ada panitia pemilihan kecamatan. Di tingkat kampung atau desa itu ada panitia pemungutan suara. Hingga di TPS, tempat pemungutan suara, itu ada kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mereka ini semua merupakan pendelegasian tugas-tugas dari KPUD, dari KPU RI, KPU Provinsi maupun KPUD di negara kita ini, di khususnya kita di Aceh, dalam menyelesaikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, jadi terkait dengan peran pemuda, jadi mahasiswa sebagai basis pemula merupakan partisipasi aktif pemuda, merupakan sebagai agen-agen perubahan yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu atau pemilu yang akan datang, ya kan? Jadi peran penting pemuda, kenapa mengatakan pemuda dalam konteks lebih rapat bahwa di situ adalah mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa ini merupakan pemilih pemula, pemilih pemuda, ya kan? Yang dapat membantu atau membangun kualitas dari suatu penyelenggaraan pemilu atau pilkada tadi, baik dalam menggunakan suara, dalam menyalurkan aspirasinya, ya kan, sebagai pengawas dalam ini memantau, melihat sejauh mana pelaksanaan undang-undang itu apakah sudah sesuai dengan prinsip atau azas-azas yang diatur dalam ketentuan undang-undang tadi. Dan begitu juga dalam menyampaikan aspirasinya, ada wadah yang lain, ya kan? Tentunya adik-adik mahasiswa ada aspirasi politik. Di sini ada ruang-ruang adik-adik dapat menyalurkan ideologi paham politiknya ke dalam partai politik yang ini dibenarkan, ya kan, untuk membangun konstruksi demokrasi di Indonesia ke depan. Dan juga sebagai penyelenggara pemilu ini, kenapa kami sebutkan? Karena di dalam peraturan KPU sendiri maupun di dalam undang-undang itu sudah disebutkan bahwa syarat menjadi, misalnya saya sampaikan
untuk lembaga badan ad hoc tadi seperti PPS dan juga petugas KPPS di lokasi TPS tadi itu sudah disyaratkan bahwa berumur 17 tahun. Jadi yang sebelumnya berumur 25 tahun sekarang menjadi 17 tahun. Tentunya terkait dengan syarat tadi secara umur, adik-adik tadi sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi ikut sebagai penyelenggara pemilu. Karena di sini juga dalam hal penyelenggaraan pemilu itu sendiri, KPU meminta kepada KPUD, ya kan, kepada KIP, itu untuk dapat bekerja sama dengan lembaga profesi maupun lembaga pendidikan, ya. Jadi dalam pelaksanaan pemilu yang lalu, pemilu 2019 kemarin, dalam hal rekrutmen anggota PPK, selain rekrutmen itu terbuka untuk umum, kita juga bekerja sama seperti di Universitas Araniri, ya, UIN, Universitas Islam Araniri, Universitas Islam Negara Araniri. Kita meminta kepada mereka mahasiswa-mahasiswa yang telah cakap, yang memenuhi kapasitas untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, yaitu sebagai anggota PPK dan juga PPS. Jadi di UIN sendiri, di UNSIA sendiri, dan juga lembaga-lembaga profesi seperti PGRI dan juga yang lainnya, kita menyampaikan hal ini. Jadi peran-peran penting dari pemuda ini, orang-orang muda ini yang mempunyai pemikiran yang lebih fresh, yang lebih smart, kami anggap dapat membangun dari suatu penyelenggaraan pemilu itu lebih baik lagi ke depan. Dan juga pemerhati ataupun pengamat pemilu itu dapat mengkaji atau menilai apa-apa yang sudah dilakukan tadi, di mana kelebihan dan di mana kekurangannya. Oke, lanjut. Di sini dapat kita lihat jumlah pemilih pemula dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Ini basis yang kita gunakan secara nasional, ya, berdasarkan data yang telah ditampilkan oleh KPU RI. Jadi pada pemilu 2004 itu terdapat 18,4% pemilih pemula, sekitar 27 juta dari 140 juta pemilih yang ada. Lalu meningkat pada pemilu 2009, jumlah pemilih itu bertambah menjadi 20%. Dari 36 juta pemilih, dari total jumlah pemilih keseluruhannya adalah 171 juta. Lalu dalam pemilu 2014 menurun. Tingkat partisipasi ini menurun, ya kan? Sebelumnya 21% pada pemilu 2019, pada pemilu 2014 menurun menjadi 11%. Dan pada pemilu 2019 partisipasi ini kembali meningkat, ya. Jadi jumlah pemilih pemula berjumlah sekitar 61 juta dari jumlah 190 juta pemilih. Jadi ini mungkin ada indikator-indikator yang diukur dari jumlah pemilih secara nasional, ya. Jadi inilah gambaran-gambaran apa yang kita lakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi pemilih tadi, terutama khususnya bagi pemilih pemula, yaitu pemilih pemuda. Lanjut. Ya, ini daftar DPT, daftar pemilih tetap pemilu di Kota Banda Aceh. Ini dari tahun ke tahun, dari tahun-tahun penyelenggaraan pemilu, itu jumlah DPT itu yang paling banyak di Kota Banda Aceh pada saat pemilu legislatif tahun 2004. Itu berjumlah 176.348 pemilih.
dan terakhir pada pemilu 2019 berkurang menjadi 157.421. Ini sebenarnya kenapa ada naik turun ini sebenarnya dari modifikasi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten kota maupun provinsi dan juga KPUD itu sendiri. Jadi kita di sini bekerja menyaring pemilih-pemilih yang memang memiliki hak pilih maupun yang tidak memiliki hak pilih. Bagi pemilih yang telah memiliki hak pilih tentu akan terakomodir di dalam daftar pemilih tetap. Dalam pemutakhiran daftar pemilih ini tentunya kita membutuhkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Tentunya dari pemilih pemula tadi, pemilih muda, untuk berpartisipasi dalam hal ini lebih peduli, lebih proaktif mencari tahu apakah si A ataupun saya sudah terdaftar tidak dalam DPT tadi. Jadi kalau memang sudah keinginan itu timbul, ada proaktif dari kita masing-masing, insya Allah tidak akan ada lagi muncul masalah di kemudian hari bahwa ada pemilih yang memiliki hak pilih tidak diberikan C6, surat pemberitahuan memilih. Ataupun ada orang yang sudah meninggal ataupun yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih juga diberitahukan kepada KPUD, ya, sehingga keberadaan yang bersangkutan tadi dengan syarat dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai pemilih tadi bisa kita hapus dalam database pemilih di Kota Banda Aceh. Jadi kami harapkan untuk sebenarnya pada semua tahapan pemilihan tadi, pemilu tadi, kita membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh. Ini tujuannya untuk menjaga dari kualitas pemilu itu sendiri. Oke, lanjut. Ya, ini partisipasi pilkada di Kota Banda Aceh ya, pada 2006 ada 59,41%. Di tahun pilkada 2012 itu ada berjumlah 56,32%, dan pada tahun 2017 itu ada berjumlah 63,92%. Ini menunjukkan angka-angka peningkatan terhadap penggunaan dari tentunya dalam hal ini partisipasi sudah termasuk dalam halo, assalamualaikum, pemilih di dalamnya, ya, pemilih pemula di dalam. Jadi kita mengukur partisipasi pilkada ini secara umum dari banyaknya jumlah suara sah pada saat penyelenggaraan pilkada tersebut. Next. Habis. Jadi dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini, khususnya pemilih pemula ataupun pemuda, ini sangat butuh peran lembaga-lembaga sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi di sini kalau saya mengkelompokkannya ada beberapa lembaga-lembaga yang berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih tadi. Pertama, peran dari KPU itu sendiri, ya, itu KPU sebagai KPUD, KIP di Aceh kita memiliki peran utama yang meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya, ya kan?
dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada disebutkan pada pasal 18 huruf J. Itu disebutkan tugas merupakan tugas KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan menyelenggarakan kursus pemiluan yang berkaitan dengan tugas wewenang KPU Kabupaten Kota. Dan juga di dalam pasal 448 dan 449 ya, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kedua, itu disebutkan ada sosialisasi dan ada pendidikan politik. Jadi hal ini merupakan tanggung jawab kita semua, khususnya KPUD selaku penyelenggara melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu. Jadi apa yang kita lakukan ini tentunya sudah terakomodir, sudah diamanatkan dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Lalu ada peran partai politik. Jadi partai politik ini juga punya peran. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pada pasal 10 menyebutkan tujuan partai politik itu adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik di pemerintahan. Ya, jadi partai politik juga memberikan kesadaran kepada tentunya di sini adalah kader-kader ataupun anggota-anggota partai politik tertentu. Jadi kalau kita lihat pemerintah melalui aturan yang sudah ada itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan sampai dengan pemerintah pusat itu telah mengalokasikan dana bantuan parpol. Jadi dana bantuan parpol ini sebesar dari jumlah 100% yang dialokasikan kepada setiap partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu atau pada pemilu terakhir itu dalam kalkulasi 100%, 60% digunakan untuk pendidikan politik anggota atau kader partai politik tersebut. Jadi partai politik juga punya peran untuk meningkatkan kesadaran kita masyarakat, tentunya adik-adik pemilih pemula yang mungkin saat ini punya muncul ideologi-ideologi politik sehingga ada muara, ada tempat untuk menyalurkan aspirasi tadi, itulah dalam partai politik. Nanti akan dikembangkan sesuai dengan ADART partai politik itu sendiri. Ya. Kedua, peran media massa juga sangat penting. Jadi media massa di sini berperan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Nah, selanjutnya ada peran civil society. Civil society ini adalah seperti lembaga-lembaga kepemiluan ataupun lembaga-lembaga yang bergerak untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi contoh seperti hari ini kan ada Perludem yang kita lihat yang sangat konsekuen, yang selalu membuat kegiatan-kegiatan yang mencari wacana-wacana bagaimana bentuk demokrasi atau penerapan dari pemilu yang akan dilaksanakan di Indonesia itu sendiri. Dan juga dari peran-peran civil society ini juga dapat melihat di mana kurang lebihnya suatu penyelenggaraan pemilu. Contoh kalau kita bilang pada penyelenggaraan pemilu 2007, banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal, ya kan? Tentunya ini ada sisi minusnya, sisi negatifnya. Kenapa bisa begini? Makanya peran-peran lembaga civil society ini, masukan-masukan yang diberikan juga akan
dilihat, ya kan, akan dipandang sebagai masukan yang positif untuk membangun demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Lanjut, habis ya? Ya, ini partisipasi pemilih presiden dan wakil presiden. Jadi partisipasi pemilih yang tertinggi itu di pemilu 2019. Itu ada berjumlah 78,63%. Ya, lanjut. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Emizal atas topik yang telah diutarakan. Cukup jelas ya teman-teman adik-adik dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri dengan topik demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Nah, untuk kita ketahui salah satu basis pendidikan pemilih yang perlu mendapatkan perhatian besar itu adalah pemilih pemula dan pemilih muda, karena pemilih tersebut jumlahnya sangat besar, mencapai 31,63% pada pemilu serentak tahun 2019. Pada juga pemilih muda adalah calon pemimpin di masa depan. Terima kasih Bapak Emizal atas materi yang telah dipaparkan, sangat baik sekali. Dan selanjutnya, seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Emizal tadi, bahwa peran penting pemuda dapat dilakukan antara lain menjadi sebagai pemilih dalam pemilu atau sebagai pemantau dalam pemilu dan penyelenggara di tiap tingkatan kecamatan. Kecamatan ada PPK, tingkat desa ada PPS, dan tingkat TPS ada KPPS. Jadi kita sebagai pemilih muda atau pemilih pemula dapat berpartisipasi sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu atau pemilihan yang akan datang. Terima kasih Bapak Emizal atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk pada topik kedua yang akan dipaparkan oleh Bapak Zainuddin T. terkait sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Kepada Bapak kami persilakan. Maaf Bapak, volumenya masih termute itu speakernya Pak. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ilmu pengetahuan yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan bagaimana mengelola dan membangun negara yang baik. Nah, salah satu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini adalah bagaimana kita sebagai bahagian dari komponen negara yang di dalamnya termasuk generasi muda sebagai pemilih pemula, itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun negara. Nah, jadi hari ini kita mendapatkan suatu pendidikan politik dalam pengertian adalah pendidikan tentang kepemiluan untuk memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif bagi pemilih pemula. Partisipasi dalam hal ini adalah keikutsertaan untuk memberikan hak suaranya dalam sebuah pemilu, karena memang satu suara itu amat sangat menentukan. Kalau kita melihat jumlah partisipasi keikutsertaan pemilu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Emizal tadi, di mana di Kota Banda Aceh di 2019 itu sampai dengan berapa? Mencapai 78%, itu merupakan peringkat tertinggi. Nah, angka 78% tersebut tidak akan diperoleh
kalau setiap kita itu tidak terlibat di dalamnya. Jadi setiap satu kita itulah justru kemudian menghasilkan angka yang tinggi. Apa arti angka yang tinggi ini? Ini menunjukkan legitimasi. Legitimasi seorang pimpinan atau pemimpin, baik itu wali kota, bupati, bahkan gubernur, termasuk anggota DPR itu dipilih dalam jumlah orang yang banyak. Nah, jadi legitimasi itu makin banyak orang yang memilih, makin legitimate, makin orang atau pemimpin tersebut mendapatkan amanah kekuasaan itu yang memang disuarakan, diberikan dalam jumlah yang banyak, termasuk di dalamnya adalah pemilih pemula. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, dan tentunya yang saya hormati dalam hal ini adalah KPU Kota Banda Aceh yang telah mempercayakan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi ikut terlibat, di mana saya di dalamnya sebagai salah seorang narasumber, di mana adik-adik mahasiswa dari Fakultas Dakwah menjadi partisipan dan juga ada mahasiswa lainnya. Maka tentu kita mengucapkan terima kasih kepada KPU Banda Aceh yang telah mempercayakan dalam hal pendidikan pemilih dalam kesempatan KPU Goes to Campus kali ini. Saya sendiri sebenarnya itu tidak asing ketika Pak Ermizal, saya tidak asing ketika bicara pemilu. Karena apa namanya itu, saya juga dulu anggota KIP di tahun berapa itu, 2004, 2005, pertama kali itu 2006 sampai 2007, terakhir 2008, Ibu Vera, KIP Aceh. Nah, kalau ingat ada namanya siapa, Pak M. Ja'far M. Hum, ya. Pak Zainal, ya, Abidin kenal, Ibu Naimah, itu dulu masa-masa pertama kali itu. Pertama kali Aceh diselenggarakan Pilkada Sung. Di Indonesia belum pernah ada Pilkada Sung, dan itu serentak lagi. Jadi kita Aceh ini sebenarnya patut berbangga hati, karena model pemilihan kepala daerah langsung yang dilakukan secara serentak, justru itu kemudian diadopsi menjadi model nasional, menjadi model pemilihan nasional. Dulu pemilihan kepala daerah itu diselenggarakan di mana presiden dan juga gubernur, wakil gubernur, dan bupati dipilih melalui anggota DPRD atau DPR RI. Tapi Aceh untuk pertama kali melakukan Pilkada Sung. Saya termasuk di dalamnya adalah komisioner pertama pada masa itu. Jadi kita kerjanya memang nggak punya regulasinya, kita buat sendiri. Kita cari-cari ke KPU nasional nggak ketemu. Kemudian kita konsul dengan KPU pusat nggak ketemu regulasinya. Karena memang regulasi Pilkada Sung itu kan nggak ada. Apalagi pilkadanya serentak lagi. Bupati, wali kota dipilih bersamaan. Pada saat itu orang merasa khawatir, apa ini bisa berlangsung dengan damai atau tidak. Ditambah lagi dengan saat itu adalah perjanjian damai di Aceh, di mana keikutsertaan kombatan atau ex-kombatan atau orang-orang yang dulu terlibat di dalam GAM itu, tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri, khususnya bagi kita Aceh. Tapi alhamdulillah, karena kita niat ini dengan ikhlas, karena Allah. Karena apa? Karena memang kita ingin bagaimana keikutsertaan, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara tadi itu bagaimana untuk menciptakan suasana bangsa yang harmonis. Alhamdulillah model Pilkada Sung dan serentak itu diadopsi oleh nasional, sehingga sekarang diselenggarakanlah pemilihan langsung. Bahkan sebentar lagi itu kapan? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 9 ya? Nah, itu akan dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Baik, adik-adik sekalian, kita ingat Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan, agama dan kekuasaan adalah dua hal saudara kembar. Jadi agama dan kekuasaan merupakan saudara kembar. Maka agama itu menjadi pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Maka segala sesuatu yang tidak berpondasi, niscaya dia akan runtuh. Dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga, niscaya akan hilang dan lenyap. Ini menarik sebenarnya bagaimana pentingnya partisipasi pemilih itu, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan agama dan kekuasaan itulah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini maksudnya adalah kekuasaan itu, kita memiliki kekuasaan ketika kita berpartisipasi di dalam memberikan suara, maka satu suara itu merupakan kekuasaan yang kita miliki untuk kita berikan kepada partai, kepada orang yang kita anggap tepat, maka itu sudah bagian dari mencegah adanya kemungkaran. Baiklah, bisa dibantu saya Bu Vera untuk share bahan? Baik, Pak. Ya, silakan di-share kalau bisa. Nah, pada bagian saya itu diminta oleh Kip Banda Aceh untuk menyampaikan sejarah pemilu dan perbandingannya. Nah, kalau kita lihat coba di slide berikutnya. Itu pemilu itu kan singkatan dari pemilihan umum. Nah, pada awalnya itu pemilu itu ditujukan untuk memilih anggota atau lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemudian setelah adanya reformasi ada amandemen. Amandemen yang keempat pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini amandemen ini artinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, karena di tahun 98 kita tahu terjadi pergantian kekuasaan dengan cara yang yang unik, atau cara di mana kekuasaan diletakkan karena adanya berbagai tekanan dari massa, dari mahasiswa yang menuntut ketika itu Presiden Soeharto untuk turun karena dipandang tidak lagi legitimate. Maka di era reformasi, perubahan dari era Orde Baru, kemudian masuk ke era reformasi yang ditandai sejak 98 itu dilakukan perubahan terhadap UUD 45, itu amandemen keempat, maka pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR, kemudian itu menjadi dilakukan langsung oleh rakyat. Ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Kalau kita lihat perbandingannya adalah pemilu sebelumnya, itu pada masa sebelum reformasi, itu di bawah kepemimpinan Orde Baru, itu presiden dipilih oleh MPR, tapi setelah reformasi, itu presiden dipilih langsung oleh rakyat. Baik, selanjutnya. Azas pemilu itu istilahnya dikenal dengan singkatan LUBER, ya, luas, itu umum, bebas, dan rahasia. Itu azas yang LUBER itu yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, kemudian dilakukan karena itu pemilihan dilakukan kepada publik, namanya umum, kemudian bebas kita memilih, dan rahasia ketika kita memberikan suara. Lanjut. Berikutnya. Kemudian di era reformasi, itu azas pemilu itu ditambah lagi, ada istilahnya singkatan dengan jurdil atau jujur dan adil, karena ternyata LUBER itu luas, umum, bebas, dan rahasia saja dipandang tidak cukup, karena ternyata perlu ada terminologi lain, yaitu jujur. Jadi pemilu yang jujur itu penting, dan adil juga penting.
jujur di sini, terutama kepada penyelenggaranya itu untuk bisa menyelenggarakan pemilu tanpa berpihak kepada parti kepada partisan manapun, tidak berpihak kepada partai manapun, tetapi penyelenggara pemilu dalam hal ini KIP kalau kita di Aceh dan KPU secara nasional itu sebagai fasilitator atau penyelenggara yang menyediakan segala sarana dan prasarana, baik secara hardware maupun hardware, di mana konstituen atau konstituen itu boleh menggunakan seluruh fasilitas yang digunakan oleh penyelenggara pemilu secara adil dan berkeadilan. Baik, dilanjutkan. Kita lihat kapan pemilu di tempat kita itu mulai berlangsung. Itu pemilu di Indonesia itu sampai saat ini telah berlangsung selama 12 kali. Itu dimulai dari tahun 55, kemudian 71, tahun 77, 82, 87, 92, 97, kemudian 2004, 2009, 2014, dan 2019. Nah, ini memang kalau kita di Indonesia, itu pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, MPR, dan juga presiden. Beda kalau kita lihat misalnya pemilu di Amerika itu 4 tahun sekali untuk memilih presiden. Tetapi untuk memilih parlemen atau senator itu dipilih 2 tahun sekali. Lanjut. Apa yang dilakukan ataupun dipilih pada tahun 55, itu pemilu 1955 itu 2 kali, atau berlangsung selama 2 kali, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 53, yang keduanya itu memiliki perbedaan, di mana pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 55 untuk memilih anggota-anggota DPR, sedangkan pemilu kedua itu Desember 55 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Jadi anggota Dewan Konstituante itu kalau istilah sekarang itu MPR lah. Jadi Dewan Konstituante pada 1955 ini dimaksudkan adalah orang-orang yang dipilih untuk menentukan ataupun untuk membuat undang-undang dasar. Itu maksud Dewan Konstituante. Dulu istilahnya Dewan Konstituante yang tugasnya adalah menyusun ulang Undang-Undang Dasar 1945. Baik, dilanjutkan. Pesertanya adalah pada pemilu 55 itu diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik. Jadi sejak 55 memang kita partai politiknya itu ramai sekali, 36 partai. Kemudian di samping partai itu ada diikuti juga 34 organisasi kemasyarakatan dan perorangan. Jadi kalau kita lihat dengan pemilu sekarang ini ada beberapa kemiripan dengan pemilu awal di 55 dan juga ada perbedaannya. Kemiripannya adalah dulu di pemilu 1955 itu partainya banyak, 36 partai. Nah, sekarang di pemilu kita di tahun setelah reformasi itu partai juga banyak. Cuman sekarang ini partainya sudah berapa ya? 16 partai ya Pak Ermizal ya. Sudah 16 partai, yang dulu juga sampai 30-an partai, tapi kemudian batas ambang batas yang tidak terpenuhi, sehingga dengan sendirinya partai-partai yang tidak mencukupi suara, dia tidak boleh ikut serta dalam pemilu-pemilu berikutnya. Jadi tinggal 16 partai. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana pemilu di masa Orde Baru itu berbeda. Kalau di Orde Baru itu hanya 3 partai yang ikut gitu. Jadi ada perbandingan. Kalau kita lihat awal-awal pemilu kita 36 partai, banyak partai, tapi sekarang banyak lagi, tapi di tengahnya nanti kita lihat di era masa Orde Baru itu partainya sedikit. Lanjut Bu. Pemilu 1977. Nah, pemilu kedua ini terjadi pada masa Orde Baru. Ini kalau 55 itu masih pada masa namanya Orde Lama, Presiden Soekarno. Itu kita ada namanya Orde Lama. Itu masa pemerintahan awal Presiden Soekarno, kemudian Orde Baru itu masa Presiden Soeharto, kemudian sekarang ada namanya masa reformasi yang sedang kita jalani sekarang. Nah, di pemilu yang kedua ini pada masa Orde Baru
itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 59 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 71. Itu tujuannya adalah untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Jadi sistemnya perwakilan, begitu, berimbang, itu namanya proporsional. Baik, dilanjutkan. Pesertanya itu 10 partai. Jadi kalau tadi 36 partai, sekarang tinggal 10 partai. Jadi kalau kita lihat dengan sekarang ini pun hampir sama, awal-awal reformasi itu sampai 30-an partai, kemudian sekarang tinggal 16 partai. Begitupun yang tadi 36 partai, 77 sekarang sudah tinggal 10 partai. Nah, partai itu di sini kita bisa lihat ada partai NU, kemudian kalau kita kan tahu ada namanya Ormas itu Nahdlatul Ulama. Itu di 55 dia sebagai kelembagaan bukan partai. Kemudian ini ada partai NU, kemudian ada Partai Muslim Indonesia, ada Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba, dan Sekber Golongan Karya. Ini kalau kita lihat ini hampir sekarang tidak terlihat lagi partai-partai ini. Kemana ini semua? Nanti di slide berikutnya akan terlihat mereka berfusi atau masuk ke dalam satu partai besar. Nanti kan kita lihat nantinya. Lanjut. Kemudian dari 77 sampai dengan 97 ini sudah masih menggunakan sistem yang sama pada sistem yang digunakan di pemilu 71. Kemudian pemilu yang terjadi di masa Orde Baru ini diawali pada tanggal 2 Mei 77 berkat terjadinya fusi atau peleburan parpol peserta pemilu yang diikuti hanya 3 peserta partai saja itu. Lanjut. Nah, inilah peserta yang tadinya itu dari 36, kemudian 10, kemudian fusi dileburkan di pemilu dari 77 sampai dengan 97, di mana partainya itu ada 3 partai tinggal. Ada P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Di dalam partai ini kemudian bernaunglah atau masuklah mereka terintegrasikan atau berfusi yang terdiri dari NU, kemudian Parmusi, kemudian Perti, dan juga PSII tadi itu. Kemudian di Golkar ini dia berdiri sendiri, sedangkan di PDI atau Partai Demokrasi Indonesia itu merupakan fusi dari PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian Parkindo, Partai Kristen Indonesia, kemudian Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. Jadi muncul 3 partai dari begitu banyaknya partai. Lanjut. Di pemilu 99, ini jarak dari pemilu sebelumnya itu dekat. Itu pemilu sebelumnya itu 97 ke 99. Kenapa tidak 5 tahun? Karena memang pemilu 97 itu pemilu terakhir masa Orde Baru, yang memang kemenangan mutlaknya itu diperoleh oleh Partai Golkar. Lalu kemudian di tahun 98 rakyat tidak puas, terutama mahasiswa melihat ada sesuatu yang mereka menganggap bahwa pemerintahan Orde Baru itu tidak lagi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, karena pada saat itu ada terjadi kegoncangan ekonomi, berbagai hal, berbagai peristiwa yang menyebabkan keadaan ekonomi susah, masyarakat menjadi susah. Lalu terjadilah gejolak yang kita sebut dengan aksi demo yang menuntut Presiden Soeharto untuk meletakkan jabatan di tahun 1998. Maka setelah terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie di tahun 98 itu, kemudian tahun 99 dilaksanakan pemilu yang tentu sangat singkat persiapannya, dan pelaksanaan pemilu ini dilakukan itu di 7 Juni 1999. Kemudian ternyata pemilu ini dapat terlaksana dengan sangat baik tanpa ada kekacauan yang berarti, meskipun proses persiapannya itu yang sangat singkat karena ada keadaan negara yang tidak normal. Ada penyerahan kekuasaan di tahun 98 oleh Presiden Soeharto ke Presiden Habibie karena adanya desakan dari masyarakat, terutama dari mahasiswa. Lanjut.
Pemilu 99 ini kan menandai masa yang kita sebut dengan reformasi. Jadi dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Ini adalah awal dari kebangkitan demokrasi di Indonesia. Terbukti melalui jumlah peserta yang ikut dalam pemilihan terdapat 48 partai politik menjadi peserta pemilu saat itu. Nah, di sini bagaimana kita bisa melihat suatu perbandingan di mana pemilu yang berlangsung di tahun 55 itu diikuti oleh 36 partai, kemudian ada kelembagaan dan ada juga perseorangan. Kemudian di tahun 77 sampai dengan 97 tadi itu 3 partai dari 36 partai itu melebur menjadi 3 partai. Setelah reformasi kemudian berubah lagi dari dari hanya 3 partai menjadi banyak partai, menjadi 48 partai. Lanjut. Di 2004 itu pemilu 2004 ini dapat secara langsung memilih DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD serta DPRD di periode 2004 sampai dengan 2009. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan pada 5 Juli 2004, itu ada putaran 1 dan putaran kedua. Ini menunjukkan adanya perubahan yang sangat drastis dalam tatanan sistem perpolitikan untuk memperoleh sebuah kekuasaan negara di negara kita ini. Lanjut. Di 2009 ini merupakan pemilu yang kedua setelah pemilu 2004 yang diikuti oleh pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ini ada ketentuan di dalam undang-undang pemilu, itu ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di seluruh provinsi. Ini ada ketentuannya. Baik, lanjut. Nah, pemilu 2014 ini yang diadakan 2 kali pada tanggal 9 April 2014, itu memilih anggota legislatif, kemudian disusul bulan seterusnya itu pada tanggal 9 Juli dengan tujuan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi didahului oleh pemilihan anggota legislatif baru pemilihan presiden. Lanjut. Di pemilu 2014 ini terdapat 10 partai politik yang mengikuti pemilu 2014, yaitu Partai Amanat Nasional, PAN, ada PDIP, ada Partai Demokrat, ada Gerindra, Partai Golongan Karya, Hanura, kemudian ada PKS, ada PKB, dan juga ada P3. Nah, kalau kita lihat dari keikutsertaan pemilu, ada perubahan-perubahan di mana dari jumlah partai yang banyak tadi itu, meskipun di pemilu setelah reformasi itu ada kesempatan secara normatif atau secara undang-undang, setiap orang boleh mendirikan partai, tetapi ada ketentuan-ketentuan ambang batas di mana akhirnya partai yang tadinya itu sampai dengan 48 partai, itu akhirnya tinggal 10 partai yang memiliki persyaratan atau yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilu 2014. Jadi dia terseleksi secara alam seperti itu. Lanjut. Kemudian di pemilu 2019 itu pemilu yang baru saja kita ikuti, itu memilih anggota legislatif dan memilih presiden dan calon memilih presiden dan calon presiden dan wakil presiden. Lanjut. Di pemilu 2019 ini diikuti 16 partai. Tadi kalau di 2014 itu 10 partai, di 2019 yang terakhir itu ada 16 partai politik nasional yang berpartisipasi. Jadi berubah lagi. Kenapa ini bisa berubah? Karena memang ada aturan yang membolehkan partai-partai tadi yang kemudian dia tidak memenuhi syarat, kemudian dia merubah dirinya. Seperti misalnya contoh PKS itu. PKS sempat tidak cukup ambang batas, itu dulunya bukan PKS tapi PK, Partai Keadilan. Kemudian merubah
pakai S jadi berubah menjadi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ini dibolehkan dengan berganti nama gitu, walaupun orangnya itu aja. Seperti PDI dulu, Partai Demokrasi Indonesia, kemudian berubah menjadi PDIP gitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan seterusnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, ini bisa diperbesar sedikit. Lanjut, bisa. Oke, bisa di full screen aja bisa. Full screen, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu 5 tahun partai-partai mana saja yang menjadi pembenang di pemilu sejak awal 55 sampai dengan terakhir pemilu 2019 itu bisa kita lihat itu pemenang pertama, kedua dan ketiga kalau kita lihat. Itu pemilu 55 itu PNI itu yang paling mendominasi, Partai Nasionalis Indonesia itu sampai dengan 57%, di peringkat kedua ada Masyumi, kemudian di peringkat ketiga ada NU. Kemudian di tahun 71 itu sampai dengan tahun 97, ini didominasi itu Golkar. Ini lama ini, sampai berapa ya, 35 tahun lebih, hampir 40 tahun, itu Golkar yang menangkan pemilu, kalau kita lihat. Lanjut yang ke bawah, Bu, terus. Yang ke bawah lagi. Bukan yang slide, satu lagi slide, ini kita lewatkan saja. Nah, kita lihat di sini. Di pemilu, ini pemilu 2019 yang terakhir. Siapa yang menjadi pemenangnya? Itu memang tidak terlalu dominan karena memang itu sudah terbagi ke dalam tidak mencapai 50%. Jadi rata-rata partai politik yang memenangkan pemilu itu tidak mencapai 50% kalau kita lihat. Tapi kalau kita lihat dari segi jumlahnya itu paling tinggi itu sekitar 27 juta seperti PDIP. Ini di tahun 2019 PDIP yang memenangkan pemilu sebagai kontestan pemenangnya itu. Persennya 19%, jumlah total real pemilih itu 27 juta. Dari angka pemilih itu yang jumlah penduduk Indonesia kan sekarang kita hampir 200 juta. Nah, kemudian Gerindra 12%, itu berarti angka realnya 17 juta, Golkar 12% dari 17 juta. Ini kita lihat suatu perbandingan di mana ada namanya pergeseran perubahan ke penguasa atau pemerintahan. Kalau dulu itu PNI, kemudian malah di tahun 55 PNI-nya sudah tidak ada lagi karena dia sudah masuk ke dalam PDIP. Jadi Golkar yang menjadi pemenang di tahun 77 sampai dengan 1997, sekarang Golkar sudah di peringkat ketiga. Nah, kalau kita lihat PNI dulu sebagai pemenang, sekarang PNI itu kan ada di PDIP. Nah, dia kembali masuk menjadi pemenang, tapi namanya bukan PNI lagi, tapi sudah PDIP. Dari awal tahun 55, sekarang tahun 2019, itu PNI atau masuk berada di PDIP, itu sebagai pemenangnya. PKB ini kan, ini kan basisnya NU, itu ada 9%, berarti sekitar 13 juta, kemudian Nasdem, ada PKS, Demokrat, PAN. Lanjut. Yang P3. Ini P3 ini dulu waktu masa Orde Baru ini kan dia peringkat kedua, selalu peringkat kedua dia. Sekarang sudah peringkat ketiga, bahkan pemilihnya itu sudah cuma 6 juta. Nah, terakhir ini 0,2%, ada 312.000 pemilih. Nah, ini perjalanan pemilu kita di Indonesia sejak 1955 sampai dengan 2019 dengan keadaan dan ragam modelnya. Jadi barangkali semua capaian atau model-model itulah tujuannya untuk mendapatkan suatu proses pemilu yang legitimasi, proses yang bisa dilalui di mana semua orang terlibat di dalamnya, karena kita menganut sistem demokrasi. Jadi konsekuensi dari demokrasi adalah keikutsertaan partisipasi dari semua unsur itu sangat dominan, sehingga
pendapat-pendapat apapun itu sepanjang dia bisa memberikan suatu argumentasi yang konstitusional, yang rasional, maka itu ditampung. Maka jadilah model pemilu kita ini dengan keragaman, dengan model yang sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat seolah-olah tidak ada konsistensi gitu. Beda dengan di Amerika atau di Malaysia dan beberapa negara lain yang konsistensi pemilunya cenderung menetap. Tapi kalau di Indonesia dia cenderung ada sedikit perubahan. Tapi tetap kita proses pemilu di Indonesia itu bagaimana ada satu hal yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula itu selalu saja menjadi objek utama atau sasaran utama, di mana penyelenggara pemilu, termasuk dalam hal ini, dalam amatan saya adalah KIP Banda Aceh itu memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Karena keberhasilan penyelenggara pemilu itu dilihat pada tingginya partisipasi pemilih itu. Makin tinggi partisipasi pemilih, menunjukkan reliabilitas atau legitimasi penyelenggara pemilu itu tinggi atau meningkat. Itu barangkali gambaran awal paparan materi yang bisa saya kemukakan dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya bisa kita diskusikan. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Siska. Terima kasih banyak Pak Zainuddin atas pemaparannya tentang sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Mungkin bagi Bapak Zainuddin ini nggak asing ya Pak. Tadi mohon maaf juga tidak disebutkan bahwa Bapak juga sebagai komisioner KIP Aceh ya Pak. Komisioner KIP Aceh pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Bapak Zainuddin juga sebagai komisioner Komisi Informasi Aceh pada tahun 2012 sampai 2016. Jadi sudah cukup berpengalaman ya Pak di bidang kepemiluan, di bidang informasi, dan sampai dengan menjadi dosen tetap di Fakultas Dakwah UIN Araniri Banda Aceh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kami persilahkan pada adik-adik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan peserta lainnya yang ingin bertanya kepada Bapak Erminzal atau kepada Bapak Zainuddin T, kami persilahkan, atau bisa melalui kolom chat dengan mengetik tanya, sebutkan nama dan asal, dan dengan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Untuk dua penanya telah kami sediakan merchandise yang sangat menarik yang akan dipilih oleh narasumber kita nantinya, siapa yang akan mendapatkan merchandise tersebut. Baik, terima kasih. Kita tunggu siapa yang ingin bertanya, ditunjukkan nama atau bisa di kolom chat yang telah disediakan. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Sebutkan nama dan asal dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kita masih menunggu. Ini juga mungkin informasi menjadi mata kuliah Bapak ya Pak. Jadi bisa diabsenkan secara daring. Ya. Sudah ada 34 partisipan. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini. Kita buka 3 pertanyaan untuk sesi yang pertama ini. Silakan. Silakan adik-adik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Kita bisa bertanya kepada Bapak Erminzal tentang demokrasi pemilu dan pentingnya meningkatkan partisipasi pemula dan sejarah kepemiluan yang telah disampaikan oleh Bapak Zainuddin tersebut. Silakan untuk 3 pertanyaan. Ini juga menjadi nilai tambahan ya Pak untuk adik-adik mahasiswa nantinya ya. Ini sekedar informasi juga Pak Zainuddin telah memberitahukan bahwa ini juga menjadi nilai tambahan untuk mata kuliahnya Bapak Zainuddin nantinya. Ayo silahkan adik-adik yang ingin bertanya.
Di antara 34 partisipan, silakan. Ini ada di kolom chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sawal Aulia, asal Kota Sabang. Saya ingin bertanya, gimana proses pemilihan anggota komisioner di KPU, baik di pusat maupun provinsi? Yang kedua, apakah dalam mengikuti konsentrasi pemilihan kepala pusat maupun daerah bisa melalui independen? Sawal Aulianya ada nggak ya di kolom? Silakan, ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Erminzal. Silakan Pak, nanti kita minta tambahkan oleh Pak Zainuddin. Bagaimana proses pemilihan anggota komisioner KPU baik di pusat maupun di provinsi? Dan apakah dalam mengikuti konsentrasi pemilihan kepala pusat maupun daerah bisa melalui independen? Silakan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan rekrutmen anggota KIP di Provinsi Aceh maupun di kabupaten kota tentunya berbeda hal ini karena regulasi yang mengatur tentang rekrutmen itu berbeda, karena kita di Aceh ada ketentuan khusus, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Di situ disebutkan terkait dengan rekrutmen anggota KIP baik di provinsi maupun kabupaten kota juga diatur dalam aturan pelaksana, yaitu dalam Kanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh. Jadi pada dasarnya prinsipnya pemilihan rekrutmen anggota KIP Kota Banda Aceh itu sebelumnya akan ada pansel yang dibentuk oleh DPRA ataupun DPRK. Jadi seperti itu mekanisme rekrutmen anggota KIP di provinsi kabupaten kota di Aceh. Sementara dalam konteks nasional itu ada ketentuan yang lain, ada diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi dalam aturan pelaksana ini ada peraturan KPU bahwa ada badan seleksi, ada panitia seleksi yang dibentuk oleh KPU. Jadi kalau kita lihat bentuk yang berbeda, bahwa di sini ada menjadi kewenangan legislatif ya di provinsi maupun di kabupaten kota di Aceh. Sementara di secara konteks nasional itu merupakan untuk keanggotaan, rekrutmen keanggotaan anggota KPU-nya itu dilakukan oleh KPU melalui KPU provinsi untuk KPU kabupaten kota, dan juga untuk KPU provinsinya dilakukan oleh KPU RI melalui tim ataupun yang sudah dibentuk sebelumnya untuk melakukan seleksi rekrutmen anggota KIP tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Erminzal. Saya rasa ya, mungkin Bapak Zainuddin pengalamannya Pak pada perekrutan pada tahun 2006 ya Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hera Siska. Memang dalam proses pemilihan anggota KPU itu, khususnya kalau kita di Aceh, itu memang berbeda sebelumnya dengan proses-proses di secara nasional. Nah, kalau kita di Aceh itu prosesnya sangat ketat sekali. Bahkan dulu waktu saya pertama ikut itu memang saya mengalami satu pemilihan yang itu benar-benar kita mengikuti satu proses pemilihan yang tidak main-main gitu. Bahkan yang belum pernah terjadi.
saya sempat waktu itu proses pemilihan itu kan diawali yang pertama itu kita mendaftar dulu tentu dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu setelah mendaftar oleh tim seleksi itu melihat kelengkapan kita, lalu ada pengumuman di koran. Kalau kita di koran harian Serambi Indonesia. Lalu kemudian terlihatlah nama kita di situ. Untuk kemudian diminta oleh panitia melengkapi segala keperluan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, berikutnya kita mengikuti ujian tulis. Itu ujian tulis itu biasanya kalau dari 100 peserta atau 200 peserta itu, nanti yang tinggal setengahnya, sekitar 40-an dari jumlah total yang lulus di seleksi tertulis tadi itu. Nah, kemudian setelah ujian tertulis, itu namanya psikotes. Nah, disinilah yang saya ingin sedikit cerita pengalaman. Pas psikotes itu memang kita nggak pernah tahu apa itu psikotes. Jadi yang menguji itu tim psikotes dari Jakarta. Ternyata waktu itu disebutkan Bapak Ibu jangan kalau memang pengen muntah nanti muntah aja katanya. Jadi pas tes itu kalau pengen muntah aja, nggak usah takut-takut. Ternyata benar gitu. Jadi waktu tes ketika disebutkan kita disodorkan tes pertama dia diberikan suasana jiwa mental kita yang tegang gitu. Tes tidak boleh berisik, semua harus hening. Kalau ada yang berisik, ada yang lihat kiri, lihat kanan, langsung didiskualifikasi. Nah, kita membayangin ini. Jadi kalau lihat kiri kanan aja udah diskualifikasi. Kemudian tidak boleh mencontek, tidak boleh mencontoh, dan tidak boleh melihat kertas apapun. Kita hanya ada satu buah pulpen, tangan, dan kertas putih itu disediakan oleh panitia. Dengan gaya wajah psikolog itu kan susah senyumnya kita lihat. Jadi kita udah dibuat suasana tegang dan takut. Nah, dibayangkan soal ketika dibagi soal, lalu soal tidak boleh dibuka, harus tertutup, dalam keadaan tertutup. Lalu disebutkan waktu 10 menit. Buka soal. Pas kita buka, kita terkejut. Nah, soal 100 waktu 10 menit. Gimana soal 100 waktu 10 menit? Bisa dibayangkan kita tegangnya. Terus ketika sebut mulai, dia pakai stopwatch itu. Mulai, tek. Langsung waktu 10 menit. Kita lihat waktu sebentar itu 1 menit, 2 menit. Kita belum lihat soal, udah ketakutan kita. Selesai. Pas disebut selesai, semua tangan berhenti, tidak boleh bergerak. Kita diamati oleh para psikolog itu. Jangan ada yang bergerak. Letakkan semua pulpen di atas ketika disebut selesai. Setelah itu dikumpul kertas itu, soal berikutnya. Kita lihat soal 150 soal. Waktu 8 menit. Tidak bayangkan 150 soal waktu 8 menit. Jadi dengan keadaan seperti itu, suasana tegang dan takut, ada yang muntah, keluar ruang muntah. Jadi penuh. Jadi itu memang tes yang dibuat untuk mengikuti proses menjadi anggota tes KPU, tes KIP Aceh. Sampai sekarang seperti itu tesnya itu. Nah, saya mengalami itu. Kemudian ada lagi namanya pemeriksaan jati diri. Pemeriksaan kepribadian kita. Kita itu dipantau karena ini kan pejabat publik gitu. Jadi kita dipantau bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga sebelah. Kalau orang udah punya keluarga, apakah dengan suami istri dia tidak harmonis, atau kita dilihat apakah ada menipu, kriminal, hutang dan seterusnya. Sampai seperti itu kita diamati dan ada tim atau komponen masyarakat yang mengamati kita, lalu kita dilapor. Oh, ini pernah korupsi, ini pernah selingkuh, ini pernah segala macam itu diperiksa. Nah, nanti setelah proses ini semua berjalan, lalu ada pengumuman hasil psikotes, di mana psikolog dia hanya merekomendasikan kita layak atau tidak layak untuk menduduki jabatan komisioner. Kalau dianggap tidak layak, maka kita tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan atau kita terhenti di situ. Kalau direkomendasikan layak, kita kemudian layak. Jumlah dari setengah itu akan keluar. Yang tadi 100 tinggal 50, dan 50 tinggal 24 orang. Nah, 24 orang inilah akan dilakukan fit and proper test atau wawancara yang dilakukan oleh anggota DPR. Nah, disitulah kita akan diwawancarai kembali
ditanyakan kembali dengan soal-soal pemilu, soal undang-undang, soal hukum, soal politik, tentang diuji juga kita kemampuan kita untuk bekerja sama, berkolaborasi, kepemimpinan kita, leadership kita, termasuk kemampuan mengambil keputusan dalam keadaan apapun. Ini semua diuji dan ditanyakan kepada kita. Nah, hasil fit and proper test ini baru nanti oleh DPR dilakukan rankingan nilai berdasarkan keseluruhan nilai tadi. Tahap pertama ujian tulis, tahap kedua psikotest, yang ketiga ujian wawancara atau fit and proper test. Ranking nilai itu baru ditentukan 1 sampai dengan 7 orang. Karena waktu itu memang anggota KIP itu 7 orang. Kemudian selanjutnya ada 7 orang sebagai anggota lulus cadangan, dan nilai yang sudah direkap ini ditetapkan dalam sebuah komisi. Kalau dulu namanya komisi A, sekarang komisi 1 istilahnya, itu yang menangani ini, lalu dikirim kepada gubernur, lalu oleh gubernur kemudian baru menetapkan SK, dilakukan pelantikan. Sejak pelantikan itulah baru anggota KIP atau KPU dinyatakan sah mulai bekerja. Jadi proses-proses ini yang dilalui, tapi yang terpenting adalah kalau memang ada di antara para mahasiswa atau masyarakat adik-adik yang ingin menjadi anggota KPU, itu yang paling penting mempersiapkan diri adalah membaca semua regulasi-regulasi yang terkait dengan kepemiluan. Karena memang materinya lebih banyak di situ. Kemudian membangun kemampuan diri untuk mampu memecahkan masalah. Karena biasanya akan dites itu memecahkan masalah. Jadi strateginya bukan mengajukan pertanyaan kalau dibuat semacam FGD, tapi bagaimana kita memberi solusi dari forum FGD tersebut. Jadi sering kadang terjebak kita. Saya tanya. Kalau tanya dianggap berarti orang ini cuma nanya aja. Tapi bagaimana kita memberikan suatu solusi terhadap persoalan yang diajukan. Ini strategi untuk mengumpulkan poin bagaimana kita bisa lulus menjadi anggota komisioner. Begitu kira-kira Bu Ferasis. Baik, terima kasih Pak atas pengalamannya. Ternyata tidak semudah yang terlihat ya Pak. Semua melalui proses, semua melalui tes yang cukup panjang dan rumit untuk menghasilkan para pemimpin, untuk kepala daerah, ada untuk yang sebagai penyelenggaranya itu sendiri. Untuk dibangun leadership dan integritas kita terhadap pemilu atau pemilihan yang akan dilaksanakan nantinya. Baik, kita tunggu pertanyaan berikutnya bagi adik-adik mahasiswa. Informasi juga selain kita mendapatkan merchandise yang telah disediakan oleh KIP Kota Banda Aceh, juga mendapat nilai tambahan ini dari mata kuliahnya Bapak Zainuddin. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ada 35 partisipan. Ayo siapa lagi yang ingin bertanya? Dihidupkan videonya, dimutkan speakernya, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ayo siapa ini? Syawal Aulia ingin bertanya lagi, silahkan. Bisa dihidupkan videonya, mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa untuk bertanya. Setelah ada 2 narasumber kita yang ingin bertanya di kolom chat juga silahkan. Oke. Baik, kita bacakan dari kolom chat pertanyaan dari Nuryani, asal dari Aceh Singkil. Saya ingin bertanya, apa penyebab dari penurunannya pemilihan pemilu dan sebaliknya? Contoh seperti tahun 2014 ke 2019, pemilihannya yang sangat meninggi, drastis, apa sebab dari itu? Ya. Mungkin apa penyebab dari penurunannya pemilihan pemilu dan sebaliknya, contoh pada tahun 2014 ke 2019, mungkin ini ya, partisipasi pemilih
menurunnya partisipasi pemilih dari 2014 ke 2019. Apa yang menyebabkan hal itu? Nah, mungkin pertanyaan yang berikutnya ada dari Syawal Aulia yang tadi, bagaimana syarat dalam mendaftar untuk membuat partai politik yang baru? Dan bagaimana bisa ada partai lokal khusus di Aceh saja? Baik, kita akan menjawab dua pertanyaan ini. Mungkin untuk pertanyaan dari Nuryani bisa dijawab Bapak Zainuddin, bagaimana penurunan pemilihan pemilu pada 2014 ke 2019. Mungkin yang dimaksudkan adalah partisipasi pemilih ya Pak. Kenapa bisa menurun dari 2014 ke 2019? Silakan Bapak Zainuddin. Baik. Pertama tentang penyebab dari penurunannya pemilihan pemilu dan sebaliknya juga meningkat. Ini banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan menaik atau menurunnya partisipasi pemilu. Tentu yang paling penting di sini adalah faktor utamanya adalah sebaran informasi. Jadi sebaran informasi yang mampu menjangkau ke seluruh pemilih itu sendiri itu sangat menentukan tentang naik atau turunnya partisipasi pemilih. Seingat saya dulu, waktu itu saya menangani bidang sosialisasi di KIP Aceh di tahun 2004, 5, 6, dan 7 itu. Nah, itu kan pemilu di mana suasananya kan orang habis perang gitu, habis konflik gitu. Tentu tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Maka KIP Aceh ketika itu adalah menjadikan pendaftaran pemilih atau TARI itu merupakan salah satu objek utama atau sasaran utama di mana dengan segala daya upaya kita turun ke lapangan, kita temui para tokoh-tokoh masyarakat, ulama, banyak tokoh pemuda, tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk kita temui, dan itu namanya dalam komunikasi two-way flow of communication, yang tujuannya adalah para tokoh ini kemudian menyampaikan informasi ke masyarakat pemilih yang telah terdaftar agar kemudian memiliki kemauan untuk memilih. Nah, yang kedua, kita melakukan itu namanya sebaran leaflet. Jadi leaflet itu saya ingat waktu itu kita dibantu oleh dari Jepang sekitar 1 miliar waktu itu untuk mencetak leaflet, dan kita hitung sekitar hampir 4.000-an desa di Aceh. Tiap desa dapat 10 lembar, dan ini semua kita kirim ke seluruh Aceh agar masyarakat mengetahui bahwa adanya pemilu. Dan di dalamnya kita menyampaikan informasi-informasi tentang betapa pentingnya keikutsertaan pemilih di dalam pemilu itu sendiri. Nah, kemudian saya ingat juga dulu waktu itu kita membuat sebuah namanya media center. Nah, itu kalau Ibu Siska, Vera Siska itu peninggalan kami dulu, Bu. Ada di belakang KIP Aceh itu, di bawah itu tuh namanya media center. Saya kebetulan sebagai yang membidani lahirnya media center. Waktu itu kita dibantu oleh Uni Eropa, sampai sekarang saya lihat itu masih berfungsi. Nah, jadi waktu itu memang oleh PBB itu sendiri, kami kebetulan karena kita sukses menyelenggarakan pemilu yang dikhawatirkan oleh masyarakat dunia itu, sampai dengan PBB Kofi Annan, itu saya teringat itu. Secara khusus menghubungi KIP Aceh memberikan kata selamat atas berhasilnya penyelenggaraan pemilu. Nah, kenapa bisa meningkat partisipasi pemilih ini? Karena kita punya satu media center. Jadi kata kunci di sini adalah bagaimana membangun, memanage, mengelola informasi sedemikian rupa sehingga informasi tentang adanya pemilu yang sebentar lagi ke depan tanggal 9 itu dan betapa pentingnya pemilu harus diikuti, ini menjadi titik penentu tentang meningkatnya pendaftaran pemilih itu sendiri. Lalu kemudian yang faktor mendorong menurun, kenapa? Faktor mendorong itu bisa jadi dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat ketika dia sudah memilih, wah ini kita pilih, tapi orang yang kita pilih kemudian mengkhianati ya suara yang kita berikan. Misalnya kalau kita lihat sekarang banyak dari beberapa di antaranya ditangkap sama KPK sebagai bupati, gubernur gitu kan, wali kota, kemudian anggota DPR. Ini juga mendorong minat untuk, ngapain kita ikut pemilu. Ini bisa menurunkan minat untuk partisipasi pemilih. Kemudian faktor lainnya juga bisa disebabkan karena
ekspektasi yang tidak tercapai. Karena ekspektasi ini dalam teori psikologi itu adalah teori ekspektasi itu orang biasanya berharap sangat tinggi kepada sesuatu, tapi ketika harapan itu tidak terpenuhi, itu biasanya dia stres atau kecewa. Kalau harapan itu yang begitu kuat tidak terpenuhi, itu bisa jadi stres, bukan stres, bisa jadi gila. Tapi kalau harapan ini kemudian dia bisa punya pertahanan diri yang kuat, mental yang kuat, dia tidak stres dan tidak gila, tapi dia membangun sebuah kekuatan baru untuk membangun partai politik tadi. Seperti yang ditanyakan oleh siapa ini? Riani, Pak. Syawal Aulia. Ini bagaimana membangun sebuah partai politik. Ini kan bagian dari sebenarnya ada rasa kecewa kepada partai politik yang ada, sehingga dia berkeinginan, oh itu aku membangun saja partai politik yang lain. Ini kekecewaan yang positif. Jadi ketika dia aspirasi politik tidak terpenuhi melalui partai yang ada, dia boleh membangun partai yang ada. Apa syaratnya? Syaratnya sebenarnya mudah sekali. Yang paling penting adalah kumpulkan KTP atau dukungan sekurang-kurangnya itu ada sekitar 50 orang warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, lalu nanti dilengkapi dengan nama partai, badan hukum, visi dan misi, tujuan dan seterusnya. Udah kita mendaftar saja ke Kemenkumham, itu kemudian ke KPU, sudah selesai untuk tahap awal. Nanti akan ada verifikasi tentang kebenaran dari semua sajian informasi yang kita sediakan, termasuk akan diverifikasi tentang adanya kantor-kantor yang resmi di seluruh kabupaten kota. Kalau itu Parlok di Aceh, kalau nasional berarti di seluruh provinsi akan ada verifikasi tentang keberadaan ini. Maka yang paling penting adalah adanya 50 orang dulu yang berkumpul untuk membangun partai. Selanjutnya dari 50 orang ini baru membentuk partai-partai, sekretariat, kantor-kantor untuk diverifikasi dan kelengkapan dokumen lainnya. Nah, itu yang paling penting. Lalu kemudian ada pertanyaan partai politik sudah di Aceh. Kenapa harus ada partai lokal di Aceh? Nah, partai lokal di Aceh ini kebetulan di dalam tatanan perubahan politik di Aceh, saya termasuk di dalamnya terlibat gitu. Dari 98 waktu reformasi, kemudian 99 di Aceh, kemudian pencabutan DOM, kemudian di tahun 2000, kemudian penggagasan UUPA, kemudian termasuk saya terlibat di dalamnya. Kemudian saya waktu itu tergabung di SIRA, di partai bukan partai SIRA, di SIRA, Sentral Informasi Referendum Aceh ketika itu. Dan di dalamnya kita adalah masuk komponen, termasuk saya waktu itu terlibat di FAA, Forum Akademisi Aceh, sebagai sekjennya. Nah, jadi di dalam forum FAA itu sendiri dan di SIRA dan aktivis Aceh itu, ketika di tahun 2005, itu setelah kejadian tsunami, lalu di 2006 ini kan mulai dibangun tatanan self-government namanya, yang kemudian istilahnya kita kenal dengan nama istilahnya UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kenapa ada partai lokal? Karena GAM tadi itu yang sudah bersedia untuk kembali bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia atau kembali ke NKRI, mereka diberikan hak politik untuk membangun self-government tadi itu atau diri sendiri, membangun pemerintahan Aceh secara lokal. Maka tidak di partai nasional itu kemudian bisa membangun sebuah pemerintahan Aceh. Maka untuk menjawab kebutuhan adanya self-government tadi itu atau pemerintahan Aceh, atau istilah kita pemerintah Aceh sekarang, dengan undang UUPA-nya, maka dibentuklah sebuah partai lokal tadi itu. Jadi partai lokal itu memberikan ruang yang cukup oleh pemerintah pusat agar terutama orang-orang ex-kombatan, orang GAM ini atau orang Aceh sendiri, itu yang ingin membangun Aceh secara kekhasan tadi itu bisa membentuk partai. Jadi ruang ini yang disediakan oleh pemerintah. Itulah asal mulanya adanya partai lokal. Karena ada di dalam komitmen MOU tadi itu. Jadi dibunyikan di dalam MOU itu sebelum UUPA itu dibuat, dibunyikan, dibentuk partai lokal. Jadi itu muncul partai lokal. Kenapa bisa ada? Karena ada hubungannya penyelesaian konflik secara menyeluruh yang ditandai dengan MOU Helsinki. Demikian Ibu Siska.
Baik, terima kasih banyak Pak Zainuddin atas pemaparannya. Dan ternyata Pak Zainuddin ya divisi sosialisasi ya Pak dulunya ya. Ya, ya. Berarti memang sentralnya untuk segala informasi dan segala info juga untuk media center sendiri sekarang sudah semakin menjadi wadah tempat segala informasi yang kita keluarkan baik dari pihak KIP, regulasi informasi yang kita sediakan kepada publik untuk seputar pemilu dan pemilihan yang telah kita laksanakan. Dan Bapak Zainuddin sendiri sebagai pelopor pertama ya Pak untuk media center itu sendiri. Mungkin kepercayaan publik yang mungkin menurun seperti yang telah diutarakan tadi, harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan fakta dan visi misi yang telah diutarakan pada sebelum pemilihan, mungkin seperti itu. Dan mungkin bisa ditambahkan Bapak Ernizal, seperti apa partai lokal di Aceh, kenapa ada partai lokal, dan ada pertanyaan yang dari Risma Yanti, syarat pemilu yang sah, gitu Pak. Silakan Bapak Ernizal. Speakernya Bapak. Ya, terima kasih Bu Vera. Ini bagus-bagus sekali pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ya. Bentuk sikap kritis ya. Jadi saya coba saya jawab. Mungkin juga salah, juga mungkin butuh koreksinya juga dari Pak Zainuddin ya. Bahwa beliau memang ada pengalaman sebagai komisioner KIP Aceh pada periode 2006 sampai dengan 2008 yang lalu. Jadi kalau saya melihat terkait dengan partai politik lokal tadi, itu kembali kepada kearifan lokal yang diberikan oleh negara kepada Aceh, bahwa di sini ada kearifan lokal yang diberikan kepada Aceh yang dituangkan dalam pasal 75 itu tentang partai politik lokal, ya kan? Ada pasal 75 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jadi di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian partai politik lokal itu sendiri. Selain dari pasal-pasal yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, juga ada peraturan pemerintah dan juga ada kanun sebagai peraturan pelaksana yang dilakukan pada saat akan dibentuknya suatu partai politik lokal di Aceh. Jadi kalau partai politik nasional tentu pengesahannya melalui di Jakarta. Tapi kalau kita partai politik lokal tentunya ada pengesahan dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Aceh. Jadi syarat dari partai politik lokal ini salah satunya mungkin memiliki kepengurusan di 50% kabupaten kota di Aceh dan 25% kepengurusan di kecamatan dalam suatu kabupaten kota. Jadi yang harus dipahami di sini, partai politik lokal itu harus didaftarkan agar memiliki legitimasi bahwa artinya berbadan hukum. Itu tentunya perlu pengesahan dari, seperti kita partai politik lokal disampaikan tadi, ada pengesahan hukum dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pada Provinsi Aceh. Itu tentunya berbeda. Partai politik lokal belum tentu partai politik lokal peserta pemilu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dibedakan antara pendirian suatu partai politik lokal dengan partai politik lokal sebagai peserta pemilu. Itu terkait dengan pendirian jadi partai politik lokal tersebut menjadi suatu peserta pemilu, itu kembali lagi kepada aturan penyelenggara pemilu. Itu juga ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan Kanun 3 tahun 2008 kalau tidak salah saya Pak ya, tentang
partai politik lokal sebagai peserta pemilu ataupun dalam pilkada tadi. Jadi ada dua hal yang berbeda, partai politik lokal berbadan hukum dan partai politik lokal sebagai peserta pemilu. Dalam artian sebagai peserta pemilu tentunya sebelumnya sudah memiliki legalitas hukum yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Terkait pemilu yang bagaimana lagi Bu Vera? Coba diinginkan pertanyaannya. Ini Pak, yang banyak nih peminatnya ini. Bagaimana supaya tidak golput? Ini pertanyaan dari Siva Sundari. Bagaimana cara mengatasi golput dalam pemilu? Padahal kita tahu bahwa suara rakyat itu sangat penting untuk menentukan nasib bangsa ke depannya. Dan pemilu yang demokratis itu seperti apa? Karena banyak sekarang ramai pejabat yang memakai suap dan sebagainya untuk membuat pemilihnya, sedangkan untuk menjelaskan bahwa pemilu itu adalah pemilihan secara umum, langsung, bebas, dan rahasia. Bagaimana cara menyikapinya? Silakan Bapak. Apa mengatasi golput ya? Mengatasi golput. Ada satu kelompok masyarakat yang lebih cenderung tidak ada keinginan atau tidak mau menggunakan hak pilihnya pada hari tanggal pemungutan suara, baik itu dalam pemilu maupun dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jadi ini merupakan suatu PR ya, kita KIP khususnya Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh merupakan PR berat bagaimana meningkatkan kesadaran baik pemilih dengan dalam beberapa golongan segmen pemilih yang harus kita tumbuh kembangkan kesadaran mereka masing-masing sadar akan hak pilih dia, bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam materi saya maupun materi Pak Zainuddin, bahwa demokrasi itu merupakan sarana langsung dari rakyat, dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi aspirasi demokrasi itu juga merupakan salah satu legitimasi dari pemimpin-pemimpin nantinya yang terpilih dalam suatu kontestasi pemilihan umum maupun pilkada tadi. Jadi kita dalam hal ini KIP Kota Banda Aceh banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran khususnya masyarakat Kota Banda Aceh untuk meningkatkan partisipasi pemilihnya. Jadi kita di sini ada relawan demokrasi yang terdiri dari beberapa segmen, ada keterbukaan informasi publik, dan juga kembali tidak hanya ini peran dari penyelenggara sendiri, tapi dari partai politik, dari peserta pemilu, dari peserta pilkada tadi, bahwa dalam mengusung calon-calon yang akan menjadi peserta pemilu dari bakal calon menjadi calon sehingga nantinya terpilih, tentunya memiliki kapasitas elektabilitas yang mempunyai kapasitas elektabilitas yang dinilai masyarakat sehingga masyarakat tadi tidak antipati terhadap calon-calon yang sudah dimunculkan oleh peserta pemilu tadi, baik itu partai politik maupun partai politik pengusung gabungan partai politik di pemilihan kepala daerah tadi. Jadi itu terkadang calon-calon yang dimunculkan tadi mempunyai track record yang tidak baik, ya kan? Ada banyak sisi kurangnya seperti yang disampaikan Pak Zainuddin tadi. Jadi kembali kepada masyarakat untuk memilih. Apalagi dengan pemerintahan yang sudah terjadi ini membuat masyarakat jenuh ataupun sudah memilih tapi hasilnya seperti ini juga. Jadi PR kita sebagai penyelenggara pemilu itu tetap meningkatkan kesadaran bahwa itu salah satu bagian dari legitimasi pemerintahan yang terpilih ke depan nantinya.
Seperti itu Bu Vera, yang lain Bu Vera. Baik, terima kasih Pak Erminza. Mungkin ini pertanyaan terakhir mengingat durasi. Pertanyaan dari kita rangkum pertanyaan dari Aryan Syahrazad. Apa itu memilih lewat perwakilan? Bagaimana cara kerjanya? Terus ada dari Ratnayanti, bagaimana cara menyukseskan pemilu agar terhindar dari kericuhan, perdebatan, dan persaingan tim sesnya. Dan yang terakhir dari Febi Ansariani, apa saja peranan partai politik bagi suatu daerah? Mengapa partai politik penting untuk dibentuk di suatu daerah? Mungkin Bapak Zainuddin bisa dijawab Bapak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya mau lihat ada beberapa pertanyaan ini di screen saya. Itu apa syarat-syarat pemilu yang sah? Ya. Ini pertanyaannya kan umum gitu. Jadi kalau pemilu itu kan terlibat di dalamnya ada pemerintah, ada penyelenggara KPU atau KIP di kita, kemudian ada partai politik sebagai konstituen pemilu itu sendiri, dan juga ada perseorangan kalau di kita. Nah, dikatakan sah adalah apabila semua komponen itu adalah sesuai dengan aturan. Sesuai aturan misalnya gini, pemerintah itu menyediakan fungsi dan tugas pemerintah memfasilitasi, memberikan dukungan kepada penyelenggara dalam hal ini pemilu untuk terselenggaranya pemilu dengan baik. Jadi penyelenggaraan pemilu tidak terlibat pemerintah, tidak terlibat bupati dan wali kota, tapi tidak terlibat presiden, tapi pemerintah eksekutif memberikan dukungan. Dalam hal ini apa? Anggaran. Nah, sah kalau memang pemerintah tidak terlibat dalam penyelenggaraan, tapi memberikan dukungan kepada penyelenggara. Itu sudah dikatakan sah. Kemudian dikatakan pemilu yang sah adalah apabila penyelenggaranya itu adalah dalam hal ini anggota KPU-nya atau anggota KIP-nya dipilih melalui proses pemilihan yang benar. Jadi ada pemilihan proses-proses yang seperti yang saya jelaskan tadi itu dilalui, kemudian mereka mendapatkan pengakuan setelah dilantik dan baru dia bekerja. Ini dikatakan sebagai pemilu itu sah. Kemudian dikatakan juga pemilu sah apabila partai politiknya adalah partai politik yang telah melalui sebuah proses verifikasi, memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan dan dia ikut di dalam konstituen sebagai peserta pemilu itu sendiri. Apalagi dikatakan sah? Ada namanya sosialisasi, ada kampanye, ada kemudian pendaftaran pemilih yang diikuti oleh pemilih yang terdaftar, itu sah. Kalau pemilihnya tidak terdaftar, pemilunya menjadi tidak sah. Begitu. Kemudian tidak dilakukan dengan cara-cara yang curang. Ada pengawas, ada namanya Bawaslu, ada Panwaslu, kalau dulu namanya Panwasli, dan seterusnya. Ini lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi sebuah proses pemilu. Kalau semua ini adalah dilakukan sesuai dengan aturan, maka itu sah. Ada satu saja komponen yang kemudian itu di dalamnya itu tidak sesuai dengan aturan, misalnya apa? Ada pemilih yang tidak terdaftar, itu pemilu menjadi tidak sah. Makanya ada namanya proses pemungutan suara ulang gitu. Atau bahkan ada yang dibatalkan hasilnya karena dianggap tidak sah. Lalu ada pertanyaan lagi di sini, bagaimana suara penting untuk melakukan nasib? Iya, memang untuk mengatasi golput tadi itu, ini kan seperti yang dilakukan oleh KIP Banda Aceh. Bagaimana meningkatkan pendidikan pemilih? Nah, dengan adanya kegiatan pendidikan pemilih seperti ini, itu adalah sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya golput tadi itu. Kenapa penting kepada pendidikan pemilih kepada mahasiswa? Karena memang komponen mahasiswa adalah komponen orang yang memiliki kecakapan, kemampuan untuk memilih dan memilah mana peserta terbaik. Karena soalnya begini, Bu Vera Siska, saya teringat gitu, ketika seorang profesor itu protes, satu suara profesor itu sama nilainya dengan suara kalau sekarang itu narapidana gitu kan, boleh memilih kan. Jadi istilahnya tukang EU gitu kan, pemanjat kelapa gitu. Suaranya sama dengan profesor gitu. Padahal kualitas suaranya beda. Satu suara mahasiswa sama dengan orang biasa yang mungkin cuman pengetahuannya tidak tamat SD sekalipun, tapi kualitasnya sama. Nah, kita bayangkan kalau orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, orang-orang terdidik seperti mahasiswa tidak ikut memilih. Yang memilih ini narapidana, masyarakat tidak terdidik. Mereka kan begitu gampang disodorkan uang dan seterusnya, kemudian akhirnya
pemilu kita inilah pemilu yang di mana pimpinannya itu dipilih bukan berdasarkan pemilih rasional, tapi pemilih emosional. Ini yang berbahaya. Kemudian di sini ada juga, ini banyak pejabat yang suap. Ini begini persoalannya. Kalau Allah saja itu dalam Al-Quran mengatakan Rasulullah itu hanya menyampaikan saja. Jadi Al-Quran itu sudah cukup bagus gitu. Al-Quran di dalamnya berisi berbagai aturan. Aturan yang harus diikuti oleh manusia. Dan konsekuensinya jelas. Yang tidak ikut aturan, maka akan berakibat kepada dosa, bahkan ingkar kepada Allah yang tempatnya di neraka gitu. Itu saja masih banyak orang yang langgar. Mau kita bilang, Al-Quran sudah jelas, aturannya masih banyak orang yang tidak patuh. Orang disuruh sholat, tidak mau sholat, kan tidak patuh. Apalagi aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi kenapa pemilu itu ada kecurangan, kemudian setelah itu ada suap dan seterusnya, itu bukan peraturannya yang salah. Karena orang yang terlibat di dalamnya secara perorangan itu yang memang secara personal dia sudah punya niat ingin menang pemilu dengan cara suap. Itu sebabnya maka penyelenggara pemilu ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kontestan pemilu itu, baik dia sebagai calon bupati, wali kota, anggota DPR, dan seterusnya itu adalah orang-orang yang secara moral itu benar-benar orang-orang yang sudah terpilih. Sehingga tidak sampai orang-orang yang bejat moralnya itu masuk dalam kontestan pemilu. Ini menjadi tugas dan fungsinya daripada penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara bukan hanya KPU, tetapi juga Bawaslu yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi adanya perilaku-perilaku seperti ini. Termasuk masyarakat itu tadi. Kadang-kadang ini kan sama nih antara dua pihak. Jadi kalau istilah Bang Napi itu bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan gitu. Tapi bukan hanya kesempatan, tapi karena ada niat. Ini dua hal yang kita tidak bisa pisahkan. Satu sisi, masyarakat ini kan begitu ditawarkan satu suara 50.000. Ini kan kesempatan gitu. Jadi niat dengan kesempatan ketemu. Tapi kalau ada niat saja, masyarakatnya nggak mau. Jadi kalau disogok untuk memilih dia tidak mau, jadi dia tidak akan bisa disogok. Jadi ini artinya ada juga pada tanggung jawab masyarakat untuk memastikan kalau ada yang menyogok atau kontestan yang menyogok, itu udah pasti tidak bisa dijadikan dia nggak amanah. Itu aja sekarang. Jadi pilihlah kontestan yang memang dia tidak menyogok. Bahkan sebenarnya yang paling sedikit yel-yel kampanyenya itu yang harus kita pilih sebenarnya. Karena dia tidak punya uang, dia punya niat lillahi ta'ala. Tapi yang model jor-joran kita lihat kampanye, baliho besar-besar, itu sudah jelas itu. Modalnya besar, maka harus kembali lagi. Jadi dalam hal ini kita harus melihat pada poin ini aja, oh ini nggak banyak kali ini. Oh berarti ini dia nggak punya uang, berarti dia ikhlas. Jadi itu bisa menjadi salah satu indikator, walaupun bukan sebagai indikator utamanya. Kemudian ada juga, apalagi ini, bagaimana menyukses pemilu terhindar dari kericuhan dan perdebatan. Ini menjadi salah satu hal penting yang ketika waktu itu saya di tahun 2005-6 itu, ini poin penting yang kita amati karena ini kan rawan sekali. Orang GAM baru aja pegang senjata tiba-tiba beralih dari sikap emosional kemudian menjadi rasional, dari pemanggul senjata menjadi politikus, itu kan tidak mudah. Pasti pergesekan itu akan sangat mudah terjadi kericuhan dan perdebatan. Caranya adalah pertama tentu kita harus seperti ini, pendidikan pemilih itu penting. Kita memberikan pendekatan-pendekatan terutama dengan kelompok-kelompok strategis yang kita anggap potensial memicu kerusuhan. Itu dilakukan pendekatan khusus, komunikasi khusus tidak boleh diabaikan. Itu salah satu strateginya. Misalnya kelompok A gitu. Saya kalau dulu kelompok X kombatan. Kita ketemu dengan bos-bosnya, kita bicara, kita diskusi secara khusus, dan ini merupakan strategi untuk menghindari kericuhan. Berikutnya apalagi adanya pengaturan jadwal kampanye tadi itu. Jadi jangan sampai jadwal kampanye itu bersamaan antara partai A dan partai B satu tempat bersamaan. Kemudian kita atur lagi jangan sampai nanti ada namanya mobilisasi massa. Kalau sekarang kan tidak boleh lagi.
Kalau dulu ada mobilisasi massa. Ini adalah bagian-bagian upaya yang menurut saya itu untuk mencari kericuhan. Meskipun kericuhan itu tetap ada. Kenapa? Di antara pelaksanaan pemilu ini tetap ada orang yang secara sengaja itu ingin bagaimana pemilu itu gagal. Itu pasti ada. Maka disinilah peran semua pihak untuk memastikan ini berlangsung dengan baik. Ini apalagi di bawahnya ini, apa saja peran partai politik bagi suatu daerah. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ermizal tadi. Peran partai politik yang paling penting adalah menyuarakan aspirasi. Aspirasi masyarakat yang di dalamnya bernaung di partainya, dan juga aspirasi orang yang merasa bahwa dia tidak terwakili di partai yang ada, dia membentuk partai yang baru, maka dia menyuarakan aspirasi suatu masyarakat daerah atau masyarakat yang dibentuk. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah partai itu kan memiliki visi untuk membangun negara seperti apa. Kemudian apalagi peran partai politik? Peran partai politik yang paling kentara di sini adalah memengaruhi atau mempengaruhi kebijakan pejabat publik, dalam hal ini katakanlah presiden misalnya, untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi pengaruh partai politik itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat sekarang ini misalnya menteri-menteri, kemudian presiden ingin mengambil suatu sikap, ini pastilah akan berkonsultasi dengan DPR RI. Tapi sebenarnya DPR RI itu adalah dikuasai oleh partai politik. Jadi disinilah peran penting dari partai politik. Dan kalau saya ingin katakan, sebenarnya negara kita ini adalah yang menentukan arah kebijakan negara adalah partai politik itu sendiri. Ya, itu barangkali itu Bu. Ini terakhir apa? Apa perbedaan hak pilih dalam pemilu, hak pilih aktif dan hak pilih pasif? Nah, ini bisa dijawab sama Pak Ermizal. Silakan. Terima kasih Bapak Zainuddin. Penjelasannya sangat mengena semua ya dengan semua pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa dan peserta lain. Mengingat waktu ini, silakan Bapak Ermizal untuk dijawab pertanyaan terakhir dari Zona Alwida Awai yang di kolom chat, sekaligus closing statement. Ya Pak ya, silakan Pak Ermizal. Speakernya Bapak. Bapak Ermizal, speakernya di-unmute-kan. Baik, silakan Bapak. Ini Bu Vera, untuk terkait pertanyaan terakhir ini antara pemilih aktif dan pemilih pasif, bahwa di sini terkait dengan dipilih dan memilih. Ya. Jadi kalau hak pilih aktif itu hak untuk memilih, ya kan, terhadap orang-orang yang ada di dalam yang akan duduk di dalam suatu lembaga perwakilan rakyat tadi atau lembaga legislatif tadi. Sementara untuk pemilih aktif tadi adalah untuk dipilih. Nah, jadi hak untuk dipilih duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau lembaga perwakilan legislatif tadi. Demikian, Mbak Vera. Baik, terima kasih Bapak Ermizal. Mungkin closing statement-nya Pak untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Closing statement-nya untuk materi kita. Silakan Pak Ermizal. Di akhir acara saya juga mohon maaf, mungkin dalam penyampaian materi ataupun jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi masih belum terpenuhi ataupun terakomodir. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Zainuddin khususnya, dan juga adik-adik mahasiswa dari Fakultas Dakwah UIN Araniri ya, yang telah turut berpartisipasi menyuksuskan program dari KPU yang ditindaklanjuti oleh KIP Kota Banda Aceh, merupakan bagian dari mitigasi bencana dalam pandemi COVID ini. Jadi kita saat ini diupayakan tetap melakukan sosialisasi ya, inilah dengan bentuk-bentuk modifikasi melalui
diskusi daring hari ini ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada panitia dari KIP Kota Banda Aceh, Ibu Moderator, Pak Zainuddin, serta adik-adik mahasiswa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement-nya untuk kita dan teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah. Silakan Bapak. Ya, baik. Dari saya untuk closing-nya adalah, jadilah pemilih yang rasional. Pastikan setiap satu suara diberikan kepada partai dan orang yang benar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Jadilah pemilih yang rasional ya Pak, bukan yang emosional. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zainuddin atas waktunya, atas meluangkan waktunya untuk mengisi acara kami. Terima kasih Bapak Ernizal juga, teman-teman dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Dan kita tentukan saja terus nih Pak, untuk dua narasumber kita tentukan saja 3 orang mahasiswa yang mendapatkan merchandise dari kami KIP Kota Banda Aceh. Bisa dipilihkan dari pertanyaan yang diajukan. Boleh Bapak Zainuddin bisa memilihkan 2 nama Pak dari kolom chat yang telah mereka bertanya. Silakan Pak, 2 nama Pak. Ya, saya pertama siapa tuh Sifa ya? Siapa Pak? Sifa. Sawal Aulia. Syawal Aulia. Itu sebagai penanya pertama. Ya. Kemudian satu lagi saya pilihkan Ratnayati. Syawal Aulia dan Ratnayati. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk Pak Ermizal Pak, silakan 1 nama Pak dari kolom chat. Terima kasih Bu Vera moderator. Jadi saya memilih di akhir pertanyaan saja. Karena memang partisipasinya tinggi sekali kan adik-adik mahasiswa ini, jadi kita harus memilih lihat dari pertanyaannya. Dan Aryan Syahraja. Siapa? Aryan Syahraja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Zainuddin dan Bapak Ermizal. Ada 3 nama. Ada 3 nama, Syawal Aulia, Ratnayati, dan Aryan Syah. Nanti akan dihubungi oleh panitia di Kota Banda Aceh untuk mendapatkan 3 merchandise yang telah kami sediakan. Terima kasih Pak Zainuddin, terima kasih Pak Ermizal atas waktunya. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita dapat bertemu tidak secara daring, tapi melalui tatap muka nantinya. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya. Kita dokumentasi bersama ya Pak. Kita foto bersama. Teman-teman mahasiswa bisa dihidupkan videonya untuk kita melakukan sesi foto bersama. Ada 29 partisipan. Coba kita buka videonya, kita bisa foto bersama. Siap panitia? Baik. Ayo dibuka videonya. Kita melakukan foto bersama. Sudah mau siang nih. Silakan. Ayo lagi nih, pada beberapa orang dibuka. Ya. Ya, jadi ya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Next. Oke. Lagi, panitia? 1, 2, 3. Oh, yang tadi nih. Oke, bebas ya. 1, 2, 3 senyum. Mana senyumnya? Oke. Oke, makasih. Baik, terima kasih rekan-rekan panitia. Terima kasih mahasiswa yang telah meluangkan waktunya. Semoga kita tetap sehat dan terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.